Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Jamaah sekalian yang terhormat, guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, ada Habib Fikri di sini bin Syahab, para asatidz yang lainnya, ada Al-Habib Ali Al-Haddad, dan para asatidz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tuan-tuan guru yang semoga ilmunya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau dibilang ceramah mungkin anda ini enggak kayak orang ceramah begitu. Jadi modelnya mungkin kalau Habib Ahmad emang luwes banget, kalau Al-Fagir mungkin kayak orang ngajar udah. Jadi paling tidak kalau apa-apa yang disampaikan Al-Fagir emang kayaknya mesti fokus karena udah terbiasa ngajar. Jadi penyampaiannya mohon maaf nanti mungkin penyampaiannya sifatnya kayak ngajar. Nah jamaah sekalian, biasalah kalau bulan Maulid itu saya juga sering dapat WA banyak. Biasalah Maulid itu nggak boleh, ada segala macam dan segala macam ngomong. Ini bid'ah, ini apa, segala macam. Tapi yang menjadi kadang-kadang kita ini di kalangan asatidz suka ditanya nih begini-begini gimana cara jawabnya. Kita agak kebingungan untuk nurunin bahasanya doang sebenarnya, bukan untuk ngejawabnya. Artinya begini, kalau kita bilang di kitab ini, pertama ini orang belum tentu punya kitab, belum tentu di rumahnya di kitab. Andai kata di rumahnya dipinjemin kitab pun belum tentu dia bakal buka. Ya belum tentu dia buka. Habis gitu dia pulang segala macam, selesai sudah. Tapi yang ana bilang begini, orang mengadakan peringatan Maulid mau tidak mau sebenarnya ada kesan aja. Manusia itu dalam hatinya pasti dikasih fitrah yang namanya romantis. Ada sifat romantis. Contoh, saya pernah muat di salah satu beberapa posting tuh, saya bilang begini, peristiwa itu tempat sama waktu sebenarnya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tempat dimanapun nggak istimewa, sekalipun di Mekah nggak istimewa, bulan apapun juga nggak istimewa. Yang mengakibatkan bulan dan tempat itu bisa menjadi istimewa karena ada satu peristiwa di situ. Bisa jadi ada satu peristiwa. Dulu seseorang yang belum menikah dengan istrinya, waktu masih perkenalan, dia janjian umpama dengan saudaranya atau iparnya di satu tempat. Tempat itu biasa, mungkin menunya biasa, nggak ada yang istimewa. Tapi karena tempat itu pernah dia bertemu dengan seorang yang sekarang menjadi pendamping hidupnya, tempat itu yang tadinya biasa sekarang menjadi istimewa. Kenapa? Ada satu peristiwa di situ dengan bertemunya seorang kekasih. Musik juga begitu. Umpama ada satu lagu, dulu lagu ini biasa-biasa aja. Umpama misalnya lagu Mas Habi, lagu-lagu apa gitu, biasa ini lagu. Tapi karena lagu itu bertepatan dengan kita ketemu seseorang, lagu itu bisa menjadi istimewa. Suatu saat kalau kita lagi naik mobil dengar itu lagu lagi, pasti pikiran kita akan terbawa kepada pertemuan dengan seseorang itu. Sama, dulu tempat itu biasa-biasa aja. Kita dulu di Bangil tuh, ya Habib, di daerah Raci itu ada satu tempat rumah makan biasa-biasa aja, menunya juga nggak istimewa. Tapi karena kita pernah waktu saat itu dikenalkan, kemudian akhirnya
kita menikah, akhirnya tempat itu kalau kita lagi pergi barengan bisa menjadi istimewa. Sama, bulan Maulid juga begitu. Bulan Maulid bisa jadi hujan ada pohon lagi jatuh, tetapi bulan itu bisa menjadi istimewa bukan karena bulannya, bukan karena harinya, tapi karena ada satu peristiwa yang dimana dilahirkannya Sayyidil Wujudi Sayyidina Muhammad. Nah itu luar biasa. Begitu juga satu tempat, Mekah tuh panas banget, orangnya kasar. Ini Habib Ahmad, yang Habib Fikri ini mungkin udah sering ya ke sana. Panas, kasar orang-orangnya. Lebih enak Depok adem. Tapi kenapa Depok enggak mukarramah? Kenapa Mekah bisa jadi mukarramah? Karena di Mekah itu dibangun bunya fihal Ka'bah wa wulida fiha Sayyidil Wujudi Sayyidina Muhammad. Karena ada Ka'bah dan dilahirkannya Sayyidina Muhammad. Kenapa Madinah disebut Munawwarah? Dulu namanya Yathrib. Atau kita Bekasi enggak Ghairu Munawwarah. Kenapa? Karena di situ Nabi hijrah bersama para sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin. Di situ ada orang-orang Ansar. Nah, berarti ambil kesimpulannya, satu bisa menjadi istimewa karena di situ ada satu peristiwa. Sama dengan Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan seorang penyair mengatakan, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u yaumun yatibu 'alal mar'i sabahuhu wa masa'uhu bi Muhammadin wadda'u. Lah, di hari dilahirkannya Sayyidina Muhammad, semua alam ini tersenyum. Hari dimana ketika dulu gelap sekarang bisa menjadi terang, dikarenakan dengan adanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau pantas ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tadi kita baca di Simtud Durar itu, di akhir-akhir kalimat sebelum doa pantas ada kalimat beliau katakan apa? Fahassuna minni an umsika a'innatal aklam fi hadzal maqam wa aqra as-salam ala sayyidil anam. Fahassuna minni, alangkah baiknya dariku, an umsika a'innatal aklam, agar memberhentikan jalannya ini pulpen. Berat untuk menceritakan Nabi besar Muhammad. Makanya kita menceritakan Nabi besar Muhammad SAW nggak cukup dari maulid, nggak cukup dari riwayat-riwayat yang diceritakan. Kita harus terus belajar dari mana? Dari majalis ilmu. Di sini alhamdulillah ada Habib Ahmad mengajarkan bagaimana dikenalkan ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu ajaran Islam yang dikasih Allah kepada Nabi besar Muhammad dan dikasih tahu ke kita ini penuh rahmah. Innama ana rahmatun muhda. Kami ini rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian semua. Makanya ajaran-ajarannya penuh rahmat. Contoh, maaf, kita buang air kecil, itu nggak boleh. Buang air kecil itu sembarangan. Makanya di dalam fikih nggak boleh kan buang air kecil itu di pohon atau di lubang yang di situ ada tinggal apa, barangkali di situ nanti ada binatang. Ya, antum lagi buang air kecil, sian semut, banjir bandang. Lah iyalah, nggak rahmah di situ. Betul-betul ajarannya luar biasa. Terus bagaimana ya? Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau katakan? Fabima rahmatin minallah lintalahu. Kalau bukan karena rahmat Allah, kau tidak akan lembut. Apa? Walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu ini keras dan hatinya ini keras, sikapnya kaku, apa kata Allah? Lan faddu min haulik. Umatmu akan berpaling darimu. Kita ambil pelajaran dua. Apa? Faddan ghalizal qalb. Ada kasar, hatinya kaku. Ini nggak boleh.
Kalau pilih boleh nggak bisa. Ada orang, maksudnya Al-Quran gini, ada orang yang hatinya lembut tapi mukanya kasar, omongannya kasar, baik baru ngasih duit, ngasih makan, tapi ngomongnya kasar. Saya pernah nemuin tuh, lu minta duit lagi, kemarin minta duit lagi, nih kasih tuh 300, dasar lu nggak, omongannya kasar tapi ngasih duit. Ada lagi orang yang senyum baik gitu, Masya Allah, hatinya kaku. Antum kef, nah anak nggak mungkin maafin dia, kayaknya di neraka dia. Mukanya senyum baik mungkin, Masya Allah, kayaknya di kerak neraka dia. Mukanya senyum, hatinya kaku, nggak pernah mau maafin orang. Padahal Nabi bilang silman qata'ak, sambung orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Jangan salah ya, kalau begitu anak kan nggak salah, Beb. Loh, yang diminta ini silman qata'ak, sambung silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan silaturahmi dengan kamu. Bukannya posisi kita benar, posisi kita benar, dia salah, kita duluan suruh minta maaf. Berat gitu, berat. Wa'fu man zalamak, maafkan orang yang telah menzolimi kamu. Kalau dengar ini hadis doang nih, silman qata'ak, kita baca wa'fu man zalamak, astagfirullah. Ini kita kan bukan kita sendirian. Umpama ada orang zalimin kita duluan minta maaf. Sebelah kita ada bini kita, ada tetangga kita, ada teman kita, ada saudara kita. Kita nggak bisa tidur, besok nih kita mau praktekin, anda mau silaturahmi nih, minta maaf duluan, nggak bisa tidur, digoblok-goblokin, bodoh lu, mau aja minta maaf, ntar dimakin megar aja tuh hidungnya, ntar makin ini aja, nggak bisa tidur. Tapi itu perintah Nabi, berani gak gitu? Wah, kagak. Baca hadisnya doang enak, Masya Allah, sahabat maafin, coba ente praktekin, biru muka gitu. Lo meriang gitu, ya Allah, ini gimana besok nih? Bayangin kata Nabi, silman qata'ak, sambung silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Wa'fu man zalamak, ampuni orang yang telah menzolimi kamu. Bukan kita zolimin dia, kita minta maaf, itu sih manusiawi, kagak top itu. Ana kayaknya minta maaf deh, kenapa? Ana zolimin dia, harus. Tapi ini berat banget. Kan kalau sekilas kayak orang pengecut. Belum antum lagi nggak bisa tidur, bagaimana temen kita, saudara kita lagi manas-manasin tuh. Jangan mau dia mah. Apalagi sering ada bahasa begini nih, dia tuh harus digituin, kalau nggak bakal paham dia. Masuk dia tuh, meresap ke dalam otak kita, ke ubun-ubun kita, ke hati kita. Akhirnya kita ngomong, benar juga tuh. Nggak jadi. Bayangin, walau kunta fadhan ghalidhal qalb, keras hatinya, nggak bisa. Jadi gini, orang baru tahu ke depan, masa depannya nih gimana, sikapnya gimana, itu ditentukan oleh dua. Pertama dari buku yang dia baca, yang kedua dari siapa ente yang berteman sama siapa. Kalau ente punya teman, Nabi sering gambarin kalau temannya dengan tukang parfum, kecipratan kita baunya. Kalau kena temennya sama orang tukang pukul besi, ente paling nggak kena sesak napasnya. Ini punya temen, jangan sampai kita yang membuat kita ini habis waktu di situ. Pertama diajarin dalam kitab akhlak, Syekh Syubbar bilang apa? Pertama, jangan suka berteman dengan orang yang suka ngeluh. Tinggalin tuh, mukanya belipet mulu. Ada muka-muka orang yang nggak bersyukur sama Allah, lihat deh, hidupnya susah mulu, perasaan hidup ini nggak ada nikmat-nikmatnya, ya. Mukanya susah, diajakin makan, dia komplain sama makanannya. Diajak makan, makanannya enak, dia komplain sama jaraknya jauh. Dia ini segala macam, ininya lah. Ini orang bukan nyari solusi setiap masalah, tapi nyari masalah di setiap solusi. Yang begini tinggalin, nggak boleh. Wa'rid anil jahilin, khudhil afwa ahsantum.
ambil kalian tuh maaf, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf bil uruf, perintahkan kamu tuh untuk berbuat baik, wa'arid anil jahilin, tinggalin yang bodoh-bodoh, tinggalin. Bodoh di sini bukan berarti nggak tahu ilmu, tapi sikapnya kira-kira ini kayak ngabisin waktu, tinggalin sudah. Yang berikutnya, teman yang harus ditinggalin kita ambil dua doang. Yang suka ghibah, membicarakan orang lain. Antum jangan salah, kalau punya teman ada istimewa tuh ngomongin orang cuma nama antum doang, antum jangan dianggap istimewa. Oh dia masya Allah tuh kalau curhat amanah terus, curhatin ini, curhatin ini. Jangan salah. Kata Ibn Abbas dibilang apa? Kalau umpama ada orang yang suka jelek-jelekin orang di depan antum, ketahuilah nanti giliran antum dia jelek-jelekin depan orang. Kita belum gilirannya aja. Ini kan ghibah, penyakitnya siapa aja, sampai penyakitnya orang-orang yang alim juga ghibah, gunjing. Awalnya dari hasad, dengki. Ada orang ngomong begini, tapi aneh sih alhamdulillah Bib, aneh nggak pernah ngomongin orang, tapi aneh bagian dengerin aja. Sama aja loh. Dan ini orang bisa ghibah karena ada yang mau denger. Coba ente lewat, ngomong sama siapa dia? Kasih ember tuh, aneh jalan dulu ya. Itu masih ember, ngomong sama ember tuh. Dan mau. Ada orang yang suka ngambil-ngambil celah-celah mau nyari ghibah, pengen banget ghibah, nyari-nyari pembenaran. Dengerin ada ustadz, alhamdulillah dibahas ghibah. Dia lagi nyari titik-titik yang supaya dia bisa ngegibah nih. Kebetulan ustadz, kebetulan ada bab ngomong begini, boleh ngomongin orang, tapi jangan sebut namanya. Wah, alhamdulillah juga nih. Wah, kalau udah meriang dia kalau agak gibah nih. Alhamdulillah dia mulai deh tuh ngomongin orang, tapi berhasil nggak sebut namanya. Tapi ciri-cirinya mirip, sama aja. Lu tahu gak rumah si anu tuh yang cat kuning, rumahnya cat kuning, bapaknya tukang daging, orang Banten, tahu gak? Oh, nah, dia adeknya temen gue. Nah, kakaknya tuh yang kerja di bank, tinggal dia doang belum. Semua udah disebut, tinggal dia doang belum. Yang diajak ngomong gini, si anu bukan? Nah, lu yang sebut namanya, gue enggak. Lu gibah lu, nggak boleh. Dia ceramain tuh orang. Ini culas ini. Nah, yang satu tuh kaget tuh. Yang satu ngomong begini, dengar ustadz. Oh, gibah. Oh enggak, pakai depannya pakai tameng lain. Pakai maaf-maaf. Kita bingung tuh, dia minta maaf sama siapa tuh? Ini maaf-maaf nih, kita bukan ngomongin dia. Nah, itu izin sama siapa dia? Anda bingung. Oh, kita dengerin kan? Maaf-maaf nih, kita bukan gibah nih. Dia itu mentang-mentang depannya gitu puas dia. Nah, ini nggak boleh. Tutupannya tapi orang baik. Oh, tutupannya tuh kayak orang baik. Ini kita sih alhamdulillah bisa ambil pelajaran lah dari dia. Jadi kelihatan bener dia. Ini nggak boleh. Makanya kata Imam Ja'far radhiyallahu an, beliau katakan apa? Al-julus fil masjid ibadah, fi intizarus shalah ibadah. Duduk di masjid untuk menunggu waktu salat ibadah. Malam yahduts, selama ente belum melakukan dosa. Qila, ditanya, wa mal hadas, apa dosanya ya Rasulullah? Apa tuh dosanya? Dosanya adalah al-ightiyab. Yang satu lagi dalam riwayat dikatakan al-ghibah. Dosanya ghibah, gunjingin orang. Jadi antum nih umpama habis sholat maghrib mau nunggu waktu isya, selonjor-selonjoran gitu, ngobrol-ngobrol itu nih, itu dapat pahala selama antum nggak ngomongin orang. Ketika udah ngomongin orang, udah dosa. Nah, kita ini ngeliat bukan cuma ngomongin orang, ada suatu masjid perayaan isinya itu mau balik ngomongin orang. Oh, dihabisin orang, habis-habisan. Itu yang hadir, wah seru. Tinggal belum
kurang lempar-lempar baju aja tuh yang hadir tuh. Udah nonton bioskop. Seru nih, seru. Kita nih ya kita jelek-jelek gini pernah dapat undangan ceramah lah. Itu supirnya sampai ngomong gini, "Bet, nanti ceramahnya yang seru nih, gasak itu deh, gasak anu." Oh, siapa nih? Yang satu lagi, Beb, ceramahnya yang lucu dipesen. Jadi dia pakai request, bayangin. Ana bilang, "Ente undang Sule aja," dia bilang. Yang jauh memang dia kerjaannya. Nah kita kan dai, masa gimana? Ada orang akhirnya kalau sering ngelucu, mau balik sering lucu atau ceramahnya umpama siapa aja, itu kan sayang tuh kitab-kitab yang di lemarinya dia, kalau dia punya kitab ya. Yang umpama sayang nggak dibaca itu. Dan kalau lucunya berhasil, besok diusahain lagi tuh di tempat lain. Kayaknya kemarin berhasil tuh, berhasil lagi di tempat lain, akhirnya ilmunya nggak ada manfaat. Nah ini nggak bisa, wa'arid anil jahilin, itu harus begitu. Nah di kesempatan ini alhamdulillah tadi kita ini aneh ngomong kemana aja nggak apa-apa ya. Ini mental-mental, katanya ciri-ciri orang jenius sama orang gila itu bersama. Orang gila ngomong terus kemana-mana kagak ada juntrungannya. Orang jenius juga sama tuh, sama-sama. Bedanya orang jenius bisa balik lagi, kalau orang gila nggak balik lagi. Jadi antum kalau dibilang orang jenius jangan girang, hampir mirip. Nah, wa'arid anil jahilin, kita pura-pura balik dulu supaya nggak dibilang gila. Kembali kepada orang-orang yang jahil, tandanya sebagai bukti kita harus kuat dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiru Rasulullah sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah betul-betul wa'fu wasfahu, luar biasa. Maklumin orang, oh ini orang maklumin, ini orang maklum. Maklum itu artinya kurang lebih. Di zaman Rasul terakhir cerita deh. Anda sendiri kurang percaya diri nih kalau kelamaan. Di zaman Nabi ada orang Badui kencingin masjid. Oh, kita udah sering dengar itu. Kalau kita di Indonesia ada orang kencingin masjid, penistaan agama. Waduh, nggak boleh nih. Ayo viralin, viral, gebukin, pura-pura gila. Tapi Nabi enggak. Wah, sahabat pada teriak, kata Nabi, "Da'uh, biarin dulu sampai selesai hajatnya." Ditanya sama Nabi, "Kenapa antum kencing di masjid?" Dia sendiri bingung ditanya. Ya karena di kampungannya biasa. Oh, di sini nggak boleh. Nabi jadi tahu kuncinya, berarti di kampungnya dia biasa. Satu, apa pelajarannya? Nabi memaklumi. Kalau kita harus paham tuh. Ada orang umpama dinasihatin, gak sadar-sadar juga. Jangan pakai kita ngomong gini, heran, padahal udah diginiin agak sadar-sadar juga. Kita karena mengukur dengan kita yang udah sering dengar pengajian, dengar maulid, dengar kumpulnya sama orang-orang baik, kan dia belum tentu. Makanya ada kesabaran tuh dari Nabi. Sabar bener. Makanya Nabi ketika lagi mau hampir dakwah, dijelasin bertahun-tahun, diceritain tuh bagaimana kisah para nabi. Oh, ada nabi ini, Nabi Musa 500 tahun dakwah, muridnya cuman 38. Anda punya majelis 7 tahun, muridnya 8, gue suruh pulang, gue kenyang lihat muka lu. Dia lagi ini 38, 500 tahun 38. Bininya nggak beriman, anaknya nggak beriman. Kalau ada ustadz dakwah di Indonesia, bininya nggak ngikut, anaknya nggak ngikut, disangkanya ustadznya suruh introspeksi itu. Bini lo dulu dah urusin sama anak lo, dakwah. Ini Nabi lo, tapi Nabi sabar. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, bukan Nabi Musa, Nabi Nuh. Belum lagi Nabi Musa dakwah, ya, disuruh dakwah di tempat yang mana di tempat bunuh orang, namanya udah jelek di situ, track recordnya udah gak bagus. Nih Nabi Musa, antum mana kasih dakwah, ya di mana? Antum dakwah di tempat yang antum telah bunuh orang, sono yang nama ente tercemar. Aduh, buat tempat lagi apa?
Terus yang didakwain siapa? Yang didakwain orang tua angkat ente yang dulu ente masih kecil dibiayain sampai gede, ente dakwahin dia. Ya kan Firaun. Waduh, dua puyang nih kayaknya nih. Terus satu lagi siapa? Antum mana kasih teman satu? Nabi Muhammad banyak teman. Udah gitu ketika lagi Fir'aun ini jelas-jelas mengatakan, lihat, ketika Fir'aun sudah mengatakan jelas-jelas, qala fama rabbukuma ya Musa, Musa, Tuhan kamu siapa? Apa kata Nabi Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah yang menciptakan segala macam ciptaannya dan kemudian memberikan hidayah. Mendengar kata-kata hidayah, Fir'aun langsung ngelirik anak buahnya. Ambil apa dia katakan sama Fir'aun? Qala fama balul qurunil ula. Kalau gitu ana dan generasi-generasi ana gimana? Kalau ana jadi Nabi Musa, ya sesat. Lu ngaku Tuhan, jelas-jelasan ini utusan Allah, benar-benar sejati utusan Allah. Apa kata Nabi Musa? Enggak berani bilang sesat. Apa? Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Tidak mungkin lupa dengan ini kecuali mengkehendak Allah. Artinya Nabi Musa nggak berani menyesatkan, nggak berani bilang ini kecuali hanya Allah keputusannya. Ini yang dihadapi Firaun loh. La yadhillu rabbi wa la yansa. Luar biasa. Nah, sampai di sini dulu jamaah sekalian. Itu mungkin yang bisa Al-Fagir jelasin, bukan jelasin ya, mungkin share sama antum semua. Insyaallah ada manfaatnya. Jamaah sekalian, mari kita tutup dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kumpulnya kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap nanti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal haram wa syubhah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana, ya Allah, inilah hamba-Mu yang tak tahu malu. Inilah hamba-Mu yang datang kepadamu bagaikan pengemis yang mengetuk pintu-Mu dengan berharap agar Engkau mengampuni dan agar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kami. Ya Allah, kalau malam ini Kau hanya menerima orang-orang yang bertaubat, lantas kepada siapa kami orang-orang yang masih sulit untuk melakukan taubat? Ya Allah, apabila Kau hanya menerima orang-orang yang bertakwa, lantas kepada siapa kami yang belum sampai mencapai derajat ketakwaan kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, inilah hamba-Mu yang tak tahu malu, yang apabila dirayu dosa segera keluar menyongsongnya. Apabila dikatakan bahwa ini ibadah, kami enggan untuk melakukannya. Inilah hamba-Mu yang tidak mempersiapkan amal soleh sebagai tikar kami ya Rabb. Ya sari'ar ridha, wahai yang paling cepat ridhonya. Ighfir liman la yamliku illa du'a. Ampuni orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali doa. Wasilahuhul buka, senjatanya hanyalah tangisan. Wa ra'su malihir raja, modalnya hanyalah harapan. Ya aliman la yu'allam, wahai zat yang maha mengetahui tanpa diberitahu. Shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawatku kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.